Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 23140103, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai setting remote desktop dengan grup polish. Apa itu remote desktop? Yaitu salah satu service Windows yang berguna untuk meremote komputer lain dari remote kita sendiri atau dari komputer manapun kita. Kita tinggal klik start, kemudian ketik ke remote, lalu ada remote desktop connection. Desktop connection, kita tinggal masukkan IP komputer yang kita tuju, kemudian kita bisa login kredensial yang sesuai. Bagaimana caranya setting desktop di klien? Masalahnya defaultnya yang namanya settingannya remote-nya desktop itu di tiap klik itu disable. Contohnya di salah satu, kalau kita masuk ke Advanced System Setting, kemudian kita login. Masalahnya old setting remote di Advanced Setting di menu ini adalah turn allow, artinya remote desktopnya caranya dengan mengklik allow remote connection to this komputer dan disarankan centang yang di bagian bawah sini. Masalahnya kalau kita lakukan ini satu persatu ke tiap-tiap klien yang jumlahnya banyak, ya pasti merepotkan. Oleh karena itu, biar efisiensi, kita lakukan lewat grup polish sehingga konfigurasi remote desktop ini bisa kita enable dari grup polish untuk semua perangkat. Caranya seperti biasa, kita masukkan ke server domain controller karena kita akan lakukan dari domain controller. Kemudian klik tools, terus grup polish manajemen. Di sini kita pilih yang grup polish object, kemudian klik kanan di tempat kosong, kita klik new. Kita buat sebuah grup polish baru untuk mengaktifkan remote desktop ini di semua klien. Kita kasih nama enable remote desktop. Kemudian kita klik sudah dibuat. Sekarang kita edit enable remote-nya, klik kanan, kemudian edit di grup polish management editor. Ini kita panjangkan dulu di sini. Untuk mengaktifkan remote desktop ini, menunya ada di bagian computer configuration, kemudian polish kita, kemudian masuk administratif template. Ini administratif template, kita pilih Windows komponen, kemudian di sini ada banyak Windows komponen, kita pilih yang remote desktop. Ini dia remote desktop service, kita expand lagi, kemudian pilih remote desktop. Ini remote desktop section host. Kita klik di sini, kemudian ada beberapa pilihan lagi di bawahnya. Ini kita masukkan ke connection. Di bagian connection ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang allow user to connect remotely by using remote desktop service, double klik ini saja. Di sini kita klik enable, kemudian klik jadi setiap user bisa melakukan remote desktop. Selanjutnya kita masih di menu yang sama, kita pindah sub menu. Di sini kita klik bagian security di sini. Yang ini di sini ada bagian option yang harus kita ubah. Yang harus kita ubah ini adalah request user authentication for remote connection by using network level authentication. Ini yang paling bawah, yang ini. Di sini kita double klik, kemudian kita klik enable. Itulah agar supaya siapapun yang meremote harus login dengan network login. Jadi login dengan login jaringannya yang di domain controller, kemudian klik OK. Ini sudah aktif. Selanjutnya kita harus mengkonfiguratif port di firewall supaya bisa remote desktop connection, supaya kita bisa melakukan remote desktop connection.
Kalau di video sebenarnya di bagian firewall kita akan matikan firewall, tapi kalau dalam contoh kali ini firewall di klien itu aktif. Alasannya demi keamanan kita aktifkan. Contohnya kita lihat di salah satu klien di sini, kita masuk ke Windows Defender Below. Kayak di sini. Nah, ini domain network filenya aktif untuk alasan keamanan, jadi kita harus remote desktop connectionnya karena defaultnya kalau firewall aktif remote desktop connection itu dimatikan, jadi kita harus buka portnya supaya bisa mengakses remote desktop. Oke, itu menu ada di grup police editor juga. Itu menunya ada di bagian komputer configuration sama komputer configurators. Kemudian Windows setting, itu Windows setting di sini bagian Windows setting, kemudian security setting, kemudian Windows differential VW which advanced security kita expand lagi. Nah, klik di bawah inbound, kita buat sebuah rules untuk mengaktifkan port yang digunakan untuk remote desktop. Caranya klik kanan di bagian hostname. Oke, sekarang kita pilih portnya, pilih port, kemudian teks untuk portnya tipenya TCP, kemudian spesifik local portnya itu 3389 untuk remote desktopnya, kemudian klik next. Oke, kemudian allow the connection. If di secure kita pilih salah satu saja, kita pilih yang allow the connection saja, kita klik next. Untuk menerapkan mau tipe apa, domain private apa publik, semuanya kita ini tidak apa-apa, kita klik next. Oke, sekarang kita masih kasih nama, kita kasih nama yang sesuai dengan RAN-nya, keterangannya misalnya remote detector port ini sambungkan sama tidak apa 389, ini keterangannya saja, klik finish. Oke, sudah diaktifkan. Kita double klik pastikan sudah enable di sini dan allow. Kita bisa lihat menu-menu selanjutnya di sini apa saja. Oke, kemudian kita klik ini. Oke, selanjutnya kita harus tentukan siapa saja user yang boleh melakukan remote. Contoh kali ini kita pilih semua user boleh melakukan remote. Untuk mengubah setting kita masih di menu yang sama, enable report desktop di komputer, di grup police management editor. Oke, kita pilih komputer configuration sama, kemudian pilih Windows setting, kemudian secure ini setting, kemudian pilih restrict group. Nah, ini di sini. Oke, di sini kita buat sebuah grup, klik kanan di tempat yang kosong adik-adik, klik pro. Oke, kita masukkan nama grupnya remote desktopnya, kita pilih remote desktop usernya, kemudian klik OK lagi, kemudian klik OK lagi. Di sini ada pilihan, kita harus tambahkan user siapa saja yang boleh meremote. Kita klik ada di sini membernya siapa saja, kita browser, kemudian kita bisa masukkan namanya siapa saja. Si Bambang boleh kita cek namesnya, atau kemudian si Rini. Kalau misalnya kita mau masukkan user-user tertentu siapa saja boleh, tapi kalau mau semua user harus masukkan dan satu-satu pasti capek juga. Oke, jadi kita biar gampang kita ketik saja everyone, kemudian cek names. Nah, jadi semua orang yang bisa kita klik OK lagi. Jadi semua orang adalah member dari grup remote desktop ini, kemudian klik OK. Nah, oke, dia sekarang sudah jadi member remote desktop user. Ini isinya adalah semua orang yang boleh nge-remote. Oke, sekarang kita tutup dulu ini. Oke, sekarang kita terapkan si
enable RAM desktop ini ke suka-suka.com. Kalau mau diterapkan di UTN juga gak boleh. Terapkan di domainnya, klik kanan suka-suka.com, resisting GPO, kemudian dipilih enable remote desktop dan klik OK. Sekarang kita terapkan semua ke klien, kita login ke salah satu klien. Di sini kita update dulu polisnya seperti biasa, cepat update Fares. Oke, kita tunggu ini sebelahnya. Oke, sudah terupdate polisnya. Sekarang klik view advanced system setting. Oke, kita pilih di remote ini. Nah, di sini optionnya sudah berubah jadikan down allow. Sekarang sudah allow remote connection to this komputer, meskipun ini gray out tapi statusnya kalau remote-nya di sini sudah aktif. Juga optionnya yang di bawah, jadi perangkatnya ini harus sudah bisa di remote. Kita cek IP-nya 192.168.55621. Oke, kita coba bisa apa saja, belum kita server. Kita coba misalnya 192.168.5621, kemudian klik connect. Oh, tidak. Oke, wow. Kalau sudah keluar sepertinya harusnya mau ini, kita pilih more option. Kita mau login pakai apa, jangan master admin, kita pilih more cost. Kita klik difference karena si klien ini yang login si Bambang. Nah, kita coba login akun si Bambang juga ya, ini Bambang Irawan, kemudian passwordnya kita klik ini. Oke, mau tidak, oke kita tunggu, harusnya mau. Kalau tidak mau berarti ada masalah. Nah, ini kita tunggu dulu agak lama, kadang-kadang tidak apa-apa, tunggu saja. Ditanya mau connection apa, tinggal tinggi karena ini masalahnya sensitif, abaikan saja, klik saja yes, kita tunggu. Oke, sudah berhasil kita login. Nah, si Bambang sudah bisa login ke komputernya sendiri. Nah, ini lagi nge-remote komputer si Bambang dengan login si Bambang juga. Oke, nah ini ya. Oke, kalau mau ditutup koneksinya kita bisa close saja. Nah, ini klik OK. Oke, sekarang kita kembali ke komputer si Bambang. Nah, ini dia lagi remote, jadi tutup saja. Oke, kita bisa remote juga ke yang lain. Misalnya si Bambang ini nge-remote komputernya si Rani. Nah, si Rini komputer sebelahnya, kita cek IP-nya berapa si Rini, 56105. Oke, kita coba remote si Bambang mau nge-remote komputer ini. Oke, 192.168.56.105, klik connect. Nah, dia tanya kita masukkan saja Rini Amanda, kemudian passwordnya, klik OK. Kita tunggu bisa tidak, ini kita tunggu dulu. Oke, kita klik yes saya, tidak apa-apa, kita tunggu. Oke, dia bisa login ke komputer ini berhasil. Oke, close saja. Nah, ini skinnya jadi kayak logo.